Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis Lean Canvas atau sering disingkat BLC ya. Ada juga kan bisnis model Canvas. Nah, di sini kita langsung saja ke materinya ya, yaitu formatnya dulu, judul karya yaitu Maskoro, di mana Maskoro sendiri merupakan salah satu brand minuman yang akan diajukan dalam perlombaan atau akan diajukan dalam bisnis Lean Canvas ini, di mana Maskoro merupakan singkatan dari madu, selasih, nata de coco, dan rosella. Nah, Maskoro sendiri tentunya merupakan salah satu minuman yang bergelut di herbal ya. Kemudian ada nama tim Maskoro, kemudian nama ketua Selvi Hermawati, asal lembaga pendidikan SMA Negeri 1 Kawali. Nah, untuk format ini kalian bisa sesuaikan dengan lembaga memintanya seperti apa formatnya. Nah, kalian ikuti di atas. Lanjut ke kolom pertama yaitu problem, di mana masyarakat belum banyak yang mengetahui manfaat serta cara mengolah bunga rosella. Nah, tentu saja ini kan kita dari tanaman rosella nih. Nah, kita di sini akan menjawab permasalahan dari manfaat bunga rosella itu kita perkenalkan nih ke masyarakat gitu. Kemudian yang kedua, biji selasih dan nata de coco kebanyakan hanya dijadikan topping pada minuman modern. Nah, itu kan masalahnya. Maka dari itu, sebagai salah satu keunikan di minuman Maskoro ini, kita tawarkan juga biji selasih dan nata de coco ini sebagai topping pada minuman herbal. Kemudian, kebanyakan masyarakat lebih banyak mengonsumsi makanan manis yang berasal dari gula dibanding yang menggunakan madu. Nah, di sini kan dari ingredientsnya juga madu, selasih, nata de coco, rosella. Sudah jelas bahwa minuman herbal ini tidak akan menggunakan yang namanya gula ya, tetapi untuk pemanisnya kita gunakan dari madu. Kemudian yang keempat, minuman herbal kalah populer dengan minuman lain karena rasanya yang pahit. Kita juga tahu bahwa kebanyakan minuman herbal kayak kunyit, kencur, asam jawa itu rasanya kan kayak kurang diterima ya. Nah, sedangkan di sini untuk kita menghadirkan minuman Maskoro ini untuk menjawab solusi dari permasalahan minuman herbal yang rasanya nggak pahit gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir, tampilan minuman herbal terlalu biasa sehingga kurang menarik di mata konsumen. Karena biasanya juga kan dijual di bakul-bakul jamu gitu kan kalau minuman herbal itu. Nah, di sini kita akan kemas secara modern menggunakan botol, dan pastinya akan dikreasikan dengan lebih unik lagi. Lalu lanjut ke kolom selanjutnya yaitu solution atau solusi. Yang pertama, menyajikan minuman herbal bunga rosella siap saji. Yang kedua, memadukan madu serta biji selasih dan nata de coco sebagai topping dalam produk minuman herbal Maskoro. Yang ketiga, menginovasi cita rasa minuman herbal, manis dan asam segar. Manisnya sudah pasti dari madu ya. Nah, buat yang belum tahu, rosella sendiri memiliki cita rasa yang sedikit asam dan menyegarkan gitu loh. Kemudian yang keempat, mendesain tampilan kemasan minuman herbal menjadi lebih unik dan menarik. Ya, sudah saya jelaskan sebelumnya ya. K-metric. Nah, di sini kuncinya nih, kira-kira apa aja yang akan kita lakukan pada saat kita ingin melakukan penjualan minuman herbal Maskoro. Yang pertama, pembelian bahan baku. Yang kedua, pembuatan produk. Yang ketiga, menjual produk. Yang keempat, pemasaran. Dan yang terakhir, pencatatan keuangan dan penjualan. Kemudian, unique value proposition. Nah, posisi yang bikin minuman Maskoro unik itu apa gitu? Yang pertama tentunya tampilan dan rasa produk minuman herbal yang lebih berkelas serta modern. Yang kedua, rasa minuman herbal yang unik dan tidak pahit. Yang ketiga, menambah nata de coco dan selasih sebagai topping.
Dan yang keempat, menyediakan produk instan Maskoro agar dapat terjangkau konsumen lebih luas. Nah, jadi keunikan dari minuman herbal Maskoro ini selain tersedia dalam kemasan siap saji, di sini juga akan dihadirkan dengan siap seduh gitu loh. Jadi nantinya dibikin kayak teh. Nah, kan kalau misalkan minuman herbal yang sudah siap saji itu hanya akan tahan beberapa hari gitu. Beda dengan yang siap seduh. Itu kan pasti tentunya lebih awet ya. Kemudian, unfair advantage yaitu yang pertama, produk minuman herbal yang memiliki cita rasa tidak pahit. Yang kedua, menyajikan minuman herbal siap saji dan tersedia juga yang instan. Yang ketiga, memakai topping pada minuman herbal. Nah, memakai topping pada minuman herbal juga tentunya ini merupakan salah satu keunikan gitu. Karena jarang loh ada minuman herbal yang memakai topping seperti itu. Kemudian channels, kita akan melakukan pemasaran di mana aja nih? Tentunya yang pertama kita akan membuka outlet, yang kedua word of mouth dari mulut ke mulut ya gitu. Yang ketiga media sosial, yang keempat marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lainnya. Dan GoFood, GrabFood serta media massa. Kemudian customer segment. Nah, ini kita bisa klasifikasikan lebih detail siapa sih target market kita. Yang pertama ada kalangan pelajar. Kita jelaskan kalangan pelajar itu yang kira-kira dapat minum produk kita itu siapa aja nih? Ya tentunya dari TK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa, kalangan pegawai, kalangan swasta, anak-anak. Nah, untuk anak-anak pun kita kayak dikasih tahu lah intinya lebih detail. Di sini ada usia 5 tahun sampai 12 tahun, kemudian remaja usia 12 sampai 18 tahun, dewasa awal usia 18 sampai 30 tahun, dan dewasa tengah usia 30 sampai 40 tahun, dewasa akhir 40 sampai 60 tahun. Jadi pada intinya minuman herbal Maskoro itu aman dikonsumsi dari anak berusia 5 sampai 60 tahun. Nah, kemudian cost structure. Nah, ini terdiri dari biaya investasi, peralatan dan perlengkapan. Tentunya nantinya kita harus perhitungkan juga biaya investasi akan mengalami penurunan. Kemudian yang kedua ada biaya bahan baku, yang ketiga biaya produksi, yang keempat biaya tenaga kerja, yang kelima biaya operasional, dan yang keenam biaya administrasi dan marketing. Kemudian revenue stream terdiri, nah kita mendapat untungnya dari mana aja nih? Nah di situ kita jawab pendapatan penjualan produk minuman Maskoro, pendapatan penjualan produk minuman Maskoro instan. Yang atas itu maksudnya siap saji ya, dan yang bawah siap seduh atau instan. Yang keempat, profit sharing dengan toko retail, yang artinya kita melakukan konsinyasi nantinya. Kemudian profit sharing dengan organisasi-organisasi di sekolah. Nah, misalkan di suatu sekolah sedang ada event, kita masuk nih join. Nah, di revenue stream juga bisa kita tambah apabila kita kayak nyediain atau kita hadirkan gitu, kayak orang yang datang bisa beli tapi antara dengan